Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bang. Pagi, Bang. Jadi disiapkan presentasi apa yang udah kita rencanakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Abis Sultoni, NIM 2023 42116 dari S1 Peleton Satria Kreasi. Selanjutnya boleh teman-teman yang lain. Oke, izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sabitari Sandra Putra dengan NIM 20233131 dari Prodi Teknik Informatika, Peleton Satria Kreasi. Perkenalkan semuanya, saya Oke. Glenn Christian Dran dengan NIM 2023 dari Peleton Satria Kreasi, Prodi S1 Teknik Elektro. Perkenalkan semuanya, Oke, izin masuk semuanya. nama saya Sofwa Naila Sabrina dengan NIM 2024-23006 dari S1 Teknik Lingkungan, Peleton Satria Kreasi. Oke, izin masuk semuanya. Perkenalkan nama saya Paris Karina Naswa dengan NIM 2024-31140. Saya berasal dari S1 Teknik Informatika Peleton Satria Kreasi. Oke, izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Muhammad Langgoy Faralzbe dengan NIM 2024-15040 dari Peleton Ksatria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan saya Maria Meklinto Art dengan NIM 2024-42682 dari Peleton Satria Kreasi, Prodi S1 Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Elviana Rafila Dewi dengan NIM 2023-42037 dari Peleton Satria Kreasi. Masuk semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Mamajes dari Prodi 1 Teknik Elektro dan dari Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan nama saya Sani Ihsanuddin dengan NIM 2024-14139 dari Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan nama saya Zehan Kamal Ibrahim dengan NIM 2024-42018, jurusan S1 Teknik Industri dari Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan nama saya Rakiskila Gustika Rahmi dengan NIM 2024-42046 dari Prodi S1 Teknik Industri Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semua dari Tuan Abinda Habibullah dengan NIM 2024-14037 dari Teknik Tenaga Listrik dari Peleton Kreasi. Izin masuk Dimas Ramadan 2023-1279 S1 Teknik Mesin dari Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan saya Muhammad Samsudin Al-Hazik dengan NIM 2023-12047 dari S1 Teknik Mesin dari Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan nama saya Dikna Sabrina Akila dengan NIM 2024-23024 dari S1 Teknik Lingkungan, Peleton Satria Kreasi. Izin masuk semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Putri Arianti, NIM 2024-41039 dari S1 Prodi Bisnis Energi dari Peleton Satria Kreasi. Izin memperkenalkan diri, saya Pinky dari 23-11312, Prodi S1 Teknik Elektro dari Peleton Satria Kreasi. Izin masuk, saya Dewi Sahrina Yuliani dengan NIM 2023-31322 dari jurusan S1 Teknik Informatika, Peleton Satria Kreasi.
Untuk materi presentasi yang akan kami bawakan, bisa tolong ditampilkan? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bang. Sudah. Jadi kegiatan yang akan kita bikin itu seminar networking, investasi sosial untuk masa depan yang profesional. Di seminar ini kita akan membahas eh, bagaimana sih cara membangun hubungan dengan orang lain dan mencari relasi. Lanjutnya, di sini ada anggota kelompok kita dan terakhir ada selanjutnya ada latar belakang. Silakan. Baik, untuk belakangan masalah Hotman Networking, investasi sosial untuk masa depan profesional dalam pengertiannya, networking sendiri diartikan sebagai suatu proses membangun koneksi dan hubungan dengan orang lain yang bertujuan untuk membangun relasi yang berguna bagi karir. Dengan kata lain, kegiatan ini menjadi ajang untuk mempertemukan mahasiswa dengan berbagai individu dan berbagai latar belakang seperti dosen, senior, dan teman sejurusannya agar dapat berbagi masukan. Oke, selanjutnya ada planning teknik. Yang pertama ada spesifik, jadi kegiatan ini itu berfokus di human networking, yaitu untuk investasi sosial untuk masa depan yang profesional. Selanjutnya ada measurable, yaitu hasil yang bisa diukur. Target minimal itu 200 peserta terdaftar dengan 75% peserta memberikan umpan balik positif mengenai peningkatan pemahaman tentang networking. Eh, Selanjutnya ada di achievable, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang ada seperti para mahasiswa sebagai panitia dan juga pemateri yang kita akan ambil dari pembicara di direksi PLN.
Selanjutnya ada realistik, yaitu gagasan ini relevan dengan kebutuhan saat ini, di mana networking menjadi kunci pada pengembangan karakter dan peluang profesional. Oke, selanjutnya ada time bound. Jadi, kegiatan ini direncanakan dalam satu kali pertemuan dalam durasi waktu 3 jam berupa pembicara dan sharing session tentang aktivitas networking. Adapun tujuan kegiatan, yakni yang pertama, seminar ini dapat memberikan informasi terkini tentang tren industri dan peluang karir yang relevan bagi mahasiswa, seperti hal-hal apa saja yang harus disampaikan atau dikuasai mahasiswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial. Melalui interaksi dengan peserta lain, seminar ini dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, presentasi, dan negosiasi yang penting dalam dunia kerja maupun profesional. Untuk tujuan yang ketiga itu memberikan inspirasi melalui pengalaman nyata dari pembicara. Untuk tujuan yang keempat itu ada meningkatkan pemahaman tentang pentingnya networking. Nah, seminar ini dirancang bukan hanya untuk menyampaikan materi, tapi juga menciptakan ruang di mana berbagai perspektif, pengalaman, dan latar belakang itu bisa saling terhubung. Nah, dari sinilah bisa muncul peluang-peluang baru dari adanya relasi yang muncul. Kemudian untuk sasaran dan target peserta ada 200 peserta. Yang pertama ada mahasiswa, kedua fresh graduate, ketiga profesional muda, 4 pakar dan praktisi industri. Jadi ada tabulasi matriks atau timeline acara kita. Kurang lebih acara kita itu dimulai dari terbentuknya panitia hingga evaluasi jalan di 2 bulan ya. Di minggu pertama ada rapat internal dan pembagian serta rekrutmen panitia. Terus ada penyusunan dan pengajuan proposal, publikasi atau promosi acara. Setelah itu di minggu pertama bulan Agustus kita ada pelaksanaan. Setelah pelaksanaan berakhir, di minggu itu juga dievaluasi internal panitia. Setelah itu ada laporan penyusunan pertanggungjawaban di minggu kedua, ya, dan minggu ketiga ada publikasi dari dokumentasi yang ada. Oke, selanjutnya ada struktur kepanitiaan. Nah, di sini di bagian presidium ada ketua pelaksana, lalu ada sekretaris dan bendahara. Lalu di bagian core-nya ada dari divisi acara, divisi interaksi, divisi logistik, divisi dokumentasi dan publikasi, lalu ada divisi konsumsi, divisi kesehatan, divisi sponsorship, dan yang terakhir ada divisi public relation. Baik, untuk tugas divisi yang pertama ada acara. Acara itu sendiri mengatur semua aspek bicara termasuk jadwal dan lokasi. Dan yang kedua adalah interaksi. Interaksi sendiri adalah bagaimana mengelola pendaftaran dan komunikasi dengan peserta. Baik, selanjutnya ada dari divisi logistik. Nah, tugas utama dari divisi logistik ini itu untuk mengatur dan memastikan bahwa seluruh perlengkapan serta kebutuhan fisik acara tersedia dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada public relation. Nah, public relation ini menjembatani komunikasi antara panitia dengan pihak eksternal, khususnya pemateri, sponsor, serta instansi yang terlibat. Jadi, divisi public relation ini berperan menjaga citra acara, serta menjalin hubungan baik dengan semua pihak luar. Selanjutnya ada tugas dari divisi dokumentasi dan publikasi. Tugasnya ini untuk mengabadikan setiap momen acara dan menyebarkan informasi ke publik
melalui media sosial atau saluran resmi lainnya. Oke semuanya, di sini ada dokumen administrasi dan outputnya. Di tahapan pertama ada prakegiatan, kita membutuhkan eh, proposal atau surat izin, formulir pendaftaran, notulen rapat-rapat, rencana anggaran biaya, serta materi promosi. Nah, di pelaksanaan kita butuh formulir pendaftaran juga, skrip sambutan, materi seminar, rundown kegiatan, dan daftar menu konsumsi. Lalu ada di pasca kegiatan, ada formulir evaluasi, laporan pertanggungjawaban atau LPJ, dan dokumentasi akhir. Oke, untuk selanjutnya ada Key Performance Indicator. Di sini untuk area kerja utamanya itu ada seminar networking. Untuk KPI-nya itu ada keaktifan panitia, pendaftar, tingkat keaktifan peserta, terus nilai post-test, tingkat kepuasan peserta, sponsor pendukung, dan yang terakhir ada media dan publikasi. Nah, untuk keaktifan panitia, ini KPI-nya kita, bobot KPI-nya itu 10%, untuk targetnya itu 65, tapi yang terrealisasi itu hanya 55. Jadi untuk skor akhirnya itu 8,462. Terus setelah itu untuk pendaftar, bobotnya itu 20%, dengan target 200, namun yang terrealisasi hanya 180, hampir mendekati, dengan skor 18. Lalu untuk tingkat keaktifan peserta, itu kita mengambil bobot 10%, dengan target 15, namun yang terrealisasi hanya 7, dengan skor 4,667. Lalu untuk nilai post-test sendiri itu kita ambil bobot 15% dengan target 80, yang terrealisasi 74 alhamdulillah, dan skornya itu sekitar 13,88. Untuk tingkat kepuasan peserta itu bobotnya itu 20, targetnya itu kita 5. Yang terrealisasi 4,2, skornya 16,8. Lalu untuk sponsor pendukung itu bobot KPI-nya itu 15, targetnya itu 5, dengan realisasi akhirnya itu 3, dan skor 9. Terus untuk yang terakhir ada media dan publikasi. Di sini kita ambil bobot 10% dengan target 10.000, dan yang terrealisasi hanya 7.500 dengan skor 7,5. Untuk skor akhir kita mendapatkan 78,3 dari 100%. Oke. Baik, selanjutnya yaitu dokumentasi, administrasi, dan output. Yang pertama yaitu tahap pra-acara, ada jenis dokumentasi, proposal, surat izin yang disusun oleh sekretaris atau ketua dengan keterangan diserahkan ke wakil rektorat 3, sponsor, dan lain-lain. Lalu formulir pendaftaran panitia yang dilakukan oleh ketua pelaksanaan digunakan untuk merekrut anggota panitia. Lalu notulen rapat yang dilakukan oleh sekretaris untuk mencatat hasil rapat dan pembagian tugas. Kemudian ada RAB atau rencana anggaran biaya yang disusun oleh bendahara. Keterangannya dapat dijelaskan ke dalam proposal. Kemudian materi
materi promosi yang disusun oleh divisi acara yang digunakan untuk promosi acara di media sosial dan poster. Selanjutnya ada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Terdapat beberapa dokumen penting yang mendukung jalannya acara. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran peserta yang disusun oleh divisi interaksi yang digunakan untuk mendaftar peserta di acara. Kemudian yang kedua yaitu skrip sambutan menjadi tanggung jawab ketua pelaksanaan dan dibacakan di awal kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu materi seminar yang disusun oleh divisi humas dan diberikan kepada pemateri. Selanjutnya, yang keempat yaitu rundown kegiatan yang dibuat oleh divisi acara sebagai panduan alur acara bagi panitia, peserta, dan pemateri. Lalu yang kelima yaitu daftar menu konsumsi yang disusun oleh divisi konsumsi untuk memastikan konsumsi untuk panitia dan peserta. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pasca kegiatan. Pada tahap ini terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan sebagai bentuk evaluasi dan pelaporan akhir. Yang pertama yaitu formulir evaluasi yang disusun oleh divisi interaksi dan digunakan untuk mengumpulkan umpan balik dari panitia maupun peserta. Kemudian yang kedua yaitu LPJ atau laporan penanggung-jawaban yang disusun oleh sekretaris yang berisi tentang rincian kegiatan serta penggunaan anggaran selama acara berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi akhir oleh divisi dokumentasi dan publikasi yang tugasnya untuk mempublikasikan foto dan video acara sebagai bagian dari dokumentasi serta bahan promosi untuk kedepannya. Selanjutnya izin masuk, saya Dina Sabrina Akila. Ini adalah rancangan anggaran biaya kegiatan pada seminar ini. Untuk pemasukannya itu ada dari dana usaha, yaitu sekitar 150.000 dan sudah disetujui. Selanjutnya ada sponsor juga, kami mengajukan 300.000. Selanjutnya ada harga tiket masuk. Harga tiket masuk per orang tuh 10.000. Jadi 10.000 dikali 200 peserta, yaitu 2 juta. Selanjutnya dana mahasiswa itu kami masih mengajukan ke Warek 3. Nah, totalnya itu ada 2,5 juta. Selanjutnya untuk pengeluarannya yang pertama itu ada sewa tempat. Untuk satu tempatnya tuh sekitar 2,5 juta. Untuk 5 jam kegiatan. Setelah itu ada konsumsi panitia, yaitu jumlah panitianya ada 30, dan harga per unitnya tuh 15.000, jadi 30 dikali 15.000 yaitu 450.000, dan keterangannya nasi kotak dan air mineral. Selanjutnya ada konsumsi pemateri, harga per unitnya tuh 25.000, jadi 125.000 untuk pematerinya, dengan keterangan nasi kotak, air mineral, dan snack. Selanjutnya konsumsi peserta dengan jumlah 200 peserta, harga per unitnya 5.000, akhirnya 5.000 dikali 200, jumlahnya 1 juta, keterangannya snack dan air mineral. Selanjutnya ada fee pemateri, yang per materinya tuh ada 400.000. Dan 1,2 juta itu untuk pemateri 3 orang. Dan untuk publikasi dan dokumentasi acara, kami menyewa 2 kamera, yaitu per unitnya tuh 200.000, sehingga yang dibutuhkan 400.000. Kemudian ada transportasi panitia, yaitu 50.000 saja, dikali 2, yaitu 100.000 untuk biaya transportasinya. Selanjutnya kami menggunakan biaya tidak terduga juga, harga per unitnya 300.000 untuk sebagai cadangan keuangannya. Dan total keseluruhan belanjanya itu 2.500.000, kekurangan dananya 50.000 karena 50.000-nya masih diajukan ke
ke kampus. Untuk kelebihan dananya tidak ada. Terima kasih. Kita telah mencapai di ujung presentasi dan yang dapat saya simpulkan dari seminar networking ini adalah dapat memberi kita banyak manfaat seperti dapat memberikan inspirasi, meningkatkan pemahaman tentang networking, membangun relasi, dan dapat mengembangkan keterampilan sosial. Serta dapat memberikan informasi terkini tentang tren industri dan peluang karir. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita dukung dan ikuti acara-acara seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti presentasi kami. Semoga kegiatan kami dapat dilaksanakan dengan lancar dan tanpa kendala. Jika ada satu kata atau dua kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.